Untuk yang selanjutnya mungkin diambil cowok Pak ya, biar Pak Ya, ya. Iya Pak. cowok aja Pak. Ya. Mungkin Pak Ayub ini Pak kayaknya pengen sekali Pak Pengen Ayub. sekali, Pak. Ya, silakan Pak Ayub. Ya, Pak Ayub aja dulu Pak, soalnya Tolong sudah waktunya masuk. diperhatikan Pak ya. Sebenarnya, Silakan. sebenarnya bukan mau sekali Pak. Mengingat terus lihat waktu hampir Iya, Jumatan makasih. di sini Pak, Saya pertengahan. ngerti juga Pak. Silakan Pak Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, karena sudah saya lihat kondisi sudah bagus. Sekarang Sekarang Miftahul Jannah salah satu Minuman. terlalu banyak nama seperti itu. Sekarang Pak Mahesa untuk memberikan doa pembuka sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Silakan Miftahul. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Warna minuman ya jamawan. Pokati tahu. Doa selesai. Makasih Miftahul. Sekarang saya mau cek dulu siapa sih siswa yang tidak hadir pada hari ini? Atau hadir semua ya? Hadir semua Pak. Oke, bagus sekali ini. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang materi buku besar. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi buku besar, saya mau tanya dulu tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya kan tentang jurnal umum. Sekarang saya mau bertanya, akun yang biasanya muncul di jurnal umum itu akun apa saja? Bisa Siti Muslimah mungkin memberikan contoh akun yang biasa muncul di jurnal umum? Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Akun yang biasa muncul di jurnal umum itu akun kas, peralatan, piutang, modal. Itu Pak. Makasih. Kalau Subandi, bisa disebutkan atau dibedakan peralatan dengan perlengkapan? Peralatan itu adalah sesuatu yang dipakai untuk bekerja atau yang berfungsi utama, sedang perlengkapan itu adalah sebagai penunjang, Pak. Oke, salah satu jawaban yang cukup bagus. Siapa tahu ada yang mau bisa menyempurnakan seperti Erli. Ya bisa Pak, saya menyempurnakan. coba Pak. Kalau peralatan bisa digunakan lebih dari 1 kali pakai. Kalau perlengkapan digunakan hanya untuk 1 kali pakai. Itu menurut saya Pak. Oke, bagus sekali. Semua jawabannya benar. Ya, tetapi untuk lebih jelasnya nanti bagaimana itu akun, kita lihat dulu apa sih yang kita mau capai di pembelajaran ini. Apa tujuannya kita belajar buku besar. Tujuannya nanti untuk menyusun siklus atau menganalisis siklus cara menyusun buku besarnya nanti. Kemudian kompetisi apa nanti akan dicapai, nanti kita lihat pada slide presentasi berikutnya. Kemudian saya mau bertanya lagi, kira-kira buku besar ini ada yang tahu tidak pengertiannya? Buku yang besar, Pak. Oke, buku yang besar, bentuknya besar ya. Oke, Ya, Pak. nanti kita lihat lagi juga di slide-nya. Bagaimana sih sebenarnya itu pengertian buku besar. Kalau Iva mungkin bisa menyebutkan contoh-contoh atau bentuk-bentuk buku besar. Mungkin terus itu ya Pak. Saya kok agak lupa. Oke, itu salah satu bentuknya. Nah, sekarang kita masuk di materinya terkait tadi yang disebutkan. Jadi saya Pak, izin boleh nggak Pak? Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang mau masih izin. Nah, sekarang kita share screen untuk mengetahui apa sih tadi pengertian buku besar dan apa bentuk-bentuknya dan bagaimana cara mengisinya. Apa sudah kelihatan slide-nya? Sudah Pak. Oke, makasih ya informasinya. Sekarang kita masuk di materi buku besar. Kita mulai ya. Nah, KD dan indikator yang tadinya kita mau akan capai, yaitu KD-nya adalah
mampu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian indikator yang ingin kita capai adalah memahami tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Cukup yang ini saja ya. Nah, untuk di pembuatan di materi buku besar ini yang kita akan bahas nanti itu ada pengertian buku besar, ada bentuk buku besar, ada penjelasannya, dan kemudian apa evaluasinya. Sekarang kita masuk di pengertian dulu buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun seperti tadi peralatan, kas, modal, dan sebagainya yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan format tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, sekarang kita masuk yang tadi saya tanyakan juga, apa sih bentuk-bentuk buku besarnya? Bentuk-bentuk buku besarnya yang pertama yaitu ada bentuk T. T ini bentuknya seperti ini, ada debit, kredit saja. Nama dan akunnya berada di atas. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah bentuk 2 kolom. Kayaknya slide-nya ini macet. Nah, kemudian bentuk yang ketiga selanjutnya yaitu, saya maaf dulu ya, saya slide dulu kembali. Kemudian slide selanjutnya yaitu bentuk 3 kolom. Kemudian bentuk 4 kolom. Nah, setelah kita tahu bentuk-bentuknya, sekarang kita masuk di penjelasannya. Penjelasannya yaitu, kembali lagi. Penjelasannya yaitu di sini yang pertama nanti ada nama akun, nomor akun, kolom tanggal, kemudian kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kredit. Nah, untuk itu kita akan lihat cara nanti pengisiannya di sini. Nah, di cara pengisiannya ini, oke, kita lihat ini keterangan kas, kita bisa tulis di nama akun kas. Kemudian nomor akunnya itu kita ambil dari jurnal umum, misalnya nomor kas itu nilai nomor akunnya 100. Kemudian nilainya ini yang 50.000 karena dia posisinya di debit, maka kita tulis juga di sini dengan nilai yang sama 50.000. Kemudian kita pindahkan juga dengan nilai 50.000. Nah, keterangannya nanti di sini itu diisi berdasarkan apa yang menjadi keterangan apakah nanti misalnya dari memasukkan uang yang pertama, kemudian tanggalnya di sini tanggal berapa itu jurnalnya, kemudian di kolom referensi itu diisi berdasarkan itu berdasarkan ini diambil dari halaman berapa. Nah, kemudian kalaupun misalnya selanjutnya seperti modal awal. Modal awal ini kita tulis di sini modal awal. Kemudian nama akunnya kita misalnya tulis berapa. Nah, kemudian nanti keterangannya nilainya misalnya ini nilainya berada di kredit. Nah, sekarang kita pindahkan juga misalnya seperti itu di kredit 50.000. Kemudian juga nanti di sini 50.000. Nah, setelah kita memahami semua itu, ya, kita telah memahami semua itu, kita masuk di evaluasinya. Evaluasi yang kita nanti lakukan di sini ada di LKPD, ada di pengetahuan,
dan ada di keterampilan. Ya, saya kira sudah dipahami semua ya. Bagaimana nanti menjalankannya itu. Nah, kita tutup dulu ini, stop share-nya. Nah, setelah kita lihat slide-nya tadi yang bisa dipahami di situ, sekarang anak-anakku semua silakan membentuk kelompok sekitar 3 kelompok itu berisi beberapa orang di sini. Misalnya satu kelompok berisi 3 orang. Nah, setelah dibentuk kelompok, apakah sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang siapkan semua HP-nya, terutama yang untuk ketua kelompok. Nanti saya share modulnya. Saya share juga bahan materinya yang berupa e-book. Nah, kemudian nanti saya akan bagikan LKPD. Jadi ini saya sekarang mau bagikan LKPD ya. Nah, pada LKPD pertemuan pertama, sudah lihat semua LKPD-nya anak-anak? Sudah, Pak. Nah, sekarang dari LKPD ini kita lihat dulu petunjuk belajarnya. Silakan dibaca secara cermat sebelum dikerjakan. Kemudian dipelajari bukunya, materinya yang saya share tadi, baik dari buku maupun modul maupun juga e-booknya. Kemudian silahkan lihat langkah-langkah untuk mengerjakannya. Kemudian ketika ada masalah, silahkan konsultasikan dengan teman sekelompoknya atau guru ketika menemukan masalah yang kurang dipahami. Kemudian kita masuk di soal latihan. Soal latihannya di sini ada 5 ya yang saya sudah siapkan. Yang pertama itu bagaimana cara jumlah tersebut diposting ke buku besar. Maksudnya di sini ini nanti aktivitas ini, kasus ini itu akan dibuatkan buku besar. Itu nilainya kemana, nama akunnya apa. Kemudian nomor 2-nya nanti itu di posisi akhir saldo buku besar itu misalnya kas atau apakah berapa posisi akhirnya, itu yang mau disebutkan atau dituliskan. Yang ketiga itu membuat buku besar ke dalam bentuk T. Jadi transaksi ini dibuatkan ke dalam bentuk T atau diposting ke dalam bentuk T. Kemudian yang nomor 4-nya nanti ini nanti bagaimanakah langkah untuk memposting transaksi tersebut. Tetapi langkah-langkah ini ditulis dalam bentuk uraian. Kemudian yang kelimanya ini atau nomor 5, apakah nanti itu diuraikan juga bagaimanakah pengaruhnya bila pendapatan lebih besar daripada beban. Nah, berdasarkan hasil pekerjaan anak-anakku semuanya, inilah nanti menjadi penilaian ketika setelah dikerjakan. Siswa menjawab soal dengan benar nilainya 2, siswa menjawab soal tapi salah nilainya 1. Siswa tidak menjawab soal atau tidak mengerjakan soal, maka nilainya 0. Nah, sekarang anak-anakku semua silahkan memilih temannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sudah semua ditunjuk temannya? Sudah, Pak. Pak. Oke, sudah. Silakan anak-anakku semua, siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ada yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Sudah, Pak. Pak. Ya, silakan Mahisa. Ada yang ingin mempresentasikan pekerjaannya? Ya, Pak. Silakan. Yang nomor 1 ya, Pak. Ya, silakan Dewi. Perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menggunakan tenaga dan pikiran. Pada jurnal piutang usaha terdapat nilai sebesar 500.000. Nah, kita membuat membuat buku besar terlebih dahulu, buku besar piutang.
piutang usaha. Kemudian di kolom debit itu ditulis nominal 500.000. Kemudian di kolom saldo debit 500.000. Seperti itu, Pak. Oke, makasih banyak Dewi atas presentasinya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi hasil dari kelompoknya Dewi. Tidak ada ya? Oke, kalau begitu karena tidak ada, mengingat juga waktu, maka selesailah hasil presentasi pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada anak-anakku semuanya yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Bagaimana anak-anakku sekalian? Ya, Pak, saya mau mencoba menyimpulkan. Oh, silakan kembali lagi ke Dewi. Hari ini kami mendapatkan materi jurnal posting ke buku besar, di mana posting ke buku besar itu memindahkan nominal-nominal yang ada di jurnal umum. Dengan adanya buku besar ini, kita akan mengetahui berapa nilai sebenarnya dari akun-akun yang ada, Pak. Seperti itu, Pak. Misalkan saldo kas 500.000 berarti di hari ini saldo kasnya 500.000, seperti itu. Terima kasih Dewi atas kesimpulannya yang diberikan. Betul juga apa yang dikatakan tadi Dewi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar secara keseluruhan. Saya kira seperti itu ya. Tidak ada lagi pertanyaan tentang materi ini ya. Tidak, Pak. Nah, kemudian untuk tugas mandirinya nanti saya akan memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda yang nantinya akan kita kerjakan di rumah. Ada nanti nilai pengetahuannya, juga nanti ada nilai keterampilannya. Nah, nilai pengetahuannya nanti itu saya berikan dalam bentuk tugas mandiri. Ada 5 soal. Soalnya itu nanti adalah soal level kognitifnya agak berbeda dengan tadi yang di LKPD. Kemudian nanti di sini ada soal-soalnya, pilihan gandanya. Kemudian nanti juga di nilai keterampilan atau tugas keterampilannya. Nah, ini tugas keterampilan. Saya akan berikan tugas seperti ini. Ini nanti ada nama-nama akun, tetapi keterampilannya itu harus mengisi nomor-nomor akun sesuai dengan yang sesuai dengan nama-nama akunnya. Ya, saya kira seperti itu ya. Tidak ada masalah sampai saat ini. Tidak, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Pada kesempatan ini kita akhiri. Tetapi sebelum kita akhiri, saya serahkan kepada Subandi untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan Subandi. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, kita sudah selesai belajar. Mari kita berdoa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Subandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rami hadir, Bu Rami. Ya, hadir Pak. Oke, tapi Bapak Ibu, karena ini mengingat waktu sudah mulai hampir masuk waktu Jumatan, saya mau membuat kesepakatan sama Ibu, Bapak, apakah kita lanjutkan ataukah kita pending dulu? Karena kalau saya sih punya usulan tetap jalan karena Ibu Rani bisa mendampingi. Jadi bapak-bapaknya dulu pergi Jumatan. Setelah itu supaya efisiensi waktu aja Bapak Ibu supaya kita tetap jalan walaupun mungkin bapak-bapaknya tidak hadir di ruang Zoom ini.